Untuk mengatasi polusi udara, seperti Jakarta harus belajar dari Beijing. Bayangkan, sejak Juli 2023 aja, menurut teman-teman IQR, indeks kualitas udara harian Jakarta berada dalam kategori tidak sehat. Tingkat paparan partikel debu terkait masalah pernafasan dan kematian dini telah mencapai 16,7 kali lipat dari standar aman WHO. Sampai-sampai Presiden Joko Widodo disebut sempat mengalami batuk berkepanjangan yang diduga disebabkan oleh kualitas udara yang buruk. Meskipun Presiden telah menginstruksikan langkah-langkah seperti work from home dan rekayasa cuaca untuk mengatasi polusi udara, tapi efektivitasnya masih dipertanyakan. Pemerintah Indonesia sebetulnya bisa memetik pelajaran dari upaya pemerintah Beijing di Cina dalam menangani polusi udara dengan sukses. Dalam laporan dari Clean Air Action Plan, Beijing berhasil mengurangi emisi hingga 39% dalam 5 tahun, yaitu tahun 2013 sampai 2017. Tapi, apa saja ya penanganan polusi udara di Beijing yang dapat ditiru oleh Indonesia? Yang pertama, penutupan PLTU. Pemerintah Beijing berhasil mengatasi polusi udara dengan fokus pada sektor energi dengan menutup PLTU dan mengganti ketua berbahan bakar batu bara dengan energi bersih, serta melarang penggunaan batu bara untuk memanas dan memasak. Langkah ini jelas menghasilkan pengurangan emisi yang signifikan. Pemerintah Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek, harusnya bisa mengikuti contoh ini dengan menargetkan PLTU dan pembangkit lain yang menjadi sumber polusi udara di kawasan tersebut. Lalu yang kedua, penghapusan dan pembatasan kendaraan. Langkah-langkah Beijing dalam aksi penanganan udara bersih seperti menggantikan kendaraan berpolusi tinggi dan kendaraan listrik, memasang alat penyaring gas buang pada kendaraan berat, dan membatasi jumlah kendaraan pribadi baru ternyata membawa perubahan yang cukup baik. Untuk hal ini, Jakarta sebenarnya telah mencoba langkah pembatasan mobilitas seperti aturan jalan berbayar dan wacana 4-in-1 untuk mengatasi emisi kendaraan. Namun, program ini masih terbilang lambat dan belum mencapai target, karena berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang sangat signifikan. Dan yang terakhir, pemangkasan emisi sektor industri. Beijing telah mengambil langkah tegas dengan mengakhiri ribuan industri besar yang mencemari udara, seperti mengurangi produksi semen dan memotong emisi dari sektor kimia organik. Beijing juga memperlakukan sanksi yang berat bagi industri yang melanggar batas emisi udara. Dari sini, pemerintah pusat dan daerah Jabodetabek perlu mengambil langkah serius untuk mengatasi polusi udara yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental. Penanganan polusi ini harus efektif dengan fokus pada sumber pencemar dan dampaknya. Kesadaran masyarakat tentang resiko pencemaran juga perlu ditingkatkan, termasuk dalam mengurangi polusi rumah tangga seperti penggunaan kendaraan pribadi dan pembakaran sampah. Kalau menurut kamu gimana? Kira-kira, apakah aksi penanganan polusi udara di Beijing apakah cukup efektif? Dan bisa nggak ya dipraktekkan di sini? Coba komen di bawah ya.